Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita awali kajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah, diniatkan untuk hadiahnya untuk Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, seluruh para kekasih-kekasih Allah, para sahabat, keluarga nabi, juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, syuhada, orang-orang soleh. Berkhusus untuk pejuang-pejuang kita yang dengan mereka kita mendapatkan kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dalam syurga. Allah balas mereka sebesar-besarnya dengan balasan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, keluarga kita, keturunan kita, orang yang kita sayangi kaum muslimin, diberikan keberkahan daripada ilmu mereka, syafaat mereka besok pada hari kiamat, kebersamaan mereka di dunia dan juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Allah jadikan diri kita mencintai orang-orang soleh dan dicintai orang-orang soleh, dan Allah sembuhkan yang sedang sakit zahir maupun batin, keluarga kita, keturunan kita, kaum muslimin yang sudah wafat, wabil khusus keluarga, orang tua, kakek nenek, guru-guru, pasangan hidup, seluruh sahabat kita yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kubur, Allah jadikan taman di antara taman-taman surga, Allah tempatkan di dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah. Juga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib-aib kita, Allah perbaiki amal dan akhlak kita, zahir batin, ikhlas kita. Allah terima iman dan Islam kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan juga ilmu yang manfaat dunia akhirat, usia yang barokah, rezeki yang lapang yang barokah, manfaat dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah rahmah, keturunan saleh salehah hingga hari kiamat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli salihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilaihim bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai sekejap ya Pak, sebentar ya Pak. Ya, kayaknya zakat ya Pak. Ya ada Pak. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengenai zakat mal yang sekarang sampai zakat biji-bijian dan buah-buahan, yang walaupun kita bukan petani atau mungkin yang petani punya sawah di kampungnya. Nah, ini ada zakat yang perlu dizakati, biji-bijian dan juga buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala ini suruh kita untuk mengeluarkan zakat semua harta yang didapat, termasuk daripada biji-bijian dan juga buah-buahan. Tapi sebelumnya saya ingin mumpung belum lupa gitu maksud saya. Jadi dalam momen kemerdekaan kita, yang saat ketika kita sekarang ini tujuannya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingati HUT kemerdekaan RI besok insyaallah, dengan 80 tahun yang sudah berjalan sejak kita merdeka. Ini semestinya kita jadikan momen ini untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang walaupun mungkin negara kita juga
masih banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah selama 80 tahun negara kita masih bentuknya negara, masih kesatuan. Beda sekali dengan kalau kita melihat ke bawah, bagaimana dengan negara-negara Arab yang kudeta sana sini, kemudian tidak kondusif keadaannya. Ternyata alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan juga dengan keadaan yang alhamdulillah juga masih aman. Masalah kekurangannya kalau kita syukur, Allah akan tambah nikmatnya. Lain syakartum lazidannakum. Kita syukuri dengan kemerdekaan ini, semoga dengan syukurnya kita Allah tambahkan nikmat merdeka yang lain. Dalam segi agama, Allah SWT tambah makmurkan agama kita di mana-mana di Indonesia. Dalam segi ekonomi, politik kita, Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kita, kebijakan-kebijakannya. Ini yang kita maksudkan daripada bersyukur atas kemerdekaan. Dengan tujuan itu. Tapi yang namanya syukur, kata ulama, adalah menggunakan nikmat bukan untuk maksiat. Nah, syukur itu Pak, menggunakan nikmat Allah bukan untuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci, apalagi sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap alhamdulillah tapi menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang negatif. Alhamdulillah kita sudah sampai kemerdekaan sudah 80 tahun. Ternyata diisi kemerdekaannya dengan dangdutan perempuan, joget-joget di depan, saweran di depan orang-orang yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, ataupun juga dengan lomba-lomba yang bertentangan dengan syariah. Jadi tadi saya bahas di Katulampa atau di Bogor, kita dengan mensyukuri nikmat atau mencintai negeri ini memang berlandaskan daripada sikap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi diusir atau ingin dibunuh daripada di Mekah, maka baginda Nabi SAW sebelum pergi daripada Mekah, beliau menghadap ke Ka'bah. Beliau melihat ke Mekah, ke Ka'bah dari suatu tempat namanya Khayzuran. Khayzuran itu dekat rumahnya Sayyidatuna Ummu Hani binti Abi Thalib, kakak sepupu berarti ya, adik sepupunya Nabi. Di situ sekarang sudah masuk dalam kawasan masjid. Sekarang Khayzuran itu, Nabi sambil menatap Ka'bah, Nabi berkata, ya Makkah, laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu minki. Anti ahabul biladi ilayya. Mekah, kamu adalah negeri yang paling aku cintai. Ini Nabi sambil dalam keadaan sedih. Di situ beliau dari kecil, di situ beliau dilahirkan, di situ keluarga beliau. Ternyata kata beliau, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kata Nabi, kalau bukan karena kaummu mengusir aku, kalau bukan karena kaummu yang mengeluarkan aku darimu, aku gak bakal mau keluar darimu. Nah, belum lagi dengan keutamaan sholat di sana 100.000 kali di tanah haram, 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di luar Masjidil Haram atau di luar tanah haram. Tapi Nabi terpaksa keluar. Nah, pengekspresian Nabi mencintai Mekah, disitulah sikap mencintai negeri kita. Nah, kita pun juga sama. Saat ketika Nabi sudah di Madinah pun juga Nabi doakan Madinah, Allahumma barik fi sa'iha wa muddiha. Ya Allah, berkahi ukuran-ukuran makanan so' ataupun mudnya di Madinah. Berkahi fi thimariha, buah-buahan Madinah. Nabi minta dulu Yathrib, Madinah itu ada terkenal sekali dengan penyakit panas, penyakit demam. Jadi orang kalau datang ke Yathrib itu biasanya demam, Pak, sakit. Nah, maka Nabi doakan, ya Allah pindahkan demam yang ada di Madinah tadi itu ke kawasan Juhfah, salah satu mikot jauh sana di kawasan Juhfah, agar Madinah itu hawanya sejuk, nyaman. Sekarang kita terbukti, alhamdulillah di Madinah kayaknya hawanya tuh lebih enak, lebih nyaman, lebih soft, lebih lembut dibandingkan kalau di Mekah. Bagi yang umroh atau haji pasti merasakan itu. Di Madinah tuh lebih syahdu begitu. Di Mekah tuh kayaknya
sangat takzim, sangat kewibawa daripada Ka'bah itu sendiri terlalu hebat bagi orang yang merasakannya tentunya. Nah, ini berbeda dengan di Madinah. Jadi maksudnya Nabi begitu mencintai tempat tinggal beliau. Adapun hadis Nabi, ada hadis yang mengatakan hubbul watani minal iman, cinta tanah air bahagian daripada iman, itu hadis palsu. Bapak jangan sampai nanti meriwayatkan atau menyampaikannya berkata Rasulullah SAW, itu tidak boleh. Itu hadis palsu. Cinta tanah air bagian dari iman, itu slogan ulama pejuang di kita. Itu bukan hadis. Itu adalah simbol, slogan ketika mereka berjuang untuk mentahrid atau memotivasi orang-orang agar mau membela negara. Kenapa? Ya jadi secara sanad nggak ada sanadnya. Itu hanya hadis, itu orang menisbahkan ke Rasul padahal itu kalam ucapan ulama. Di antaranya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menyampaikan demikian, bukan hadis ya Pak. Jadi kita tidak perlu mencari dalil cinta negara dari hadis palsu, karena sikap Nabi yang seperti saya sampaikan tadi itu sudah menunjukkan bahwa baginda ini memang mencintai tempat tanah kelahiran beliau atau tempat tinggal beliau di Madinah. Itu sudah cukup sebagai dalil kita mencintai negeri. Ditambah, kenapa kok ulama ketika itu mengatakan cinta negeri berasal daripada bahagian daripada iman? Karena konteksnya dalam keadaan ini penjajah non muslim. Kalau mereka berkuasa akan banyak orang-orang yang dimurtadkan, belum dengan penindasannya. Kalau kita tidak setia dengan negara kita, yang ada penjajahan, apalagi orang kafir, baik itu Belandanya, Portugisnya, Jepangnya, semuanya non muslim. Maka agama kita akan disekat atau akan minimal dipersulit gara-gara dijajah atau dikuasai oleh orang non muslim. Maka ketika kita mencintai negeri kita mencintai iman kita agar kita mudah dalam beribadah, dan juga Islam litakuna kalimatullahi hiyal ulia, Islam menjadi agama yang paling menonjol atau yang memimpin di negara kita. Maka mencintai negeri kita itu bahagian daripada iman, karena untuk membela tempat kita bisa menyebarkan iman dan Islam di negara kita. Itu maksudnya. Yang kedua, kalau kita diam saja terhadap penjajahan, berarti kita diam kepada kezoliman. Diam kepada kezoliman berarti maknanya kita tidak nahi mungkar. Paham ya maksudnya? Kalau Nabi SAW katakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, itulah dengan senjata, itu dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa mampu dengan lisannya, itu dengan orasi, itu dengan motivasi, itu dengan ceramah, itu dengan nasihat. Kalau nggak bisa, minimal di hati itu kita tidak setuju dengan penjajahan. Dan itu selemah-lemahnya iman. Wadzalika at'aful iman. Berarti orang yang tidak tergerak sedikit pun hatinya, tangannya, lisannya untuk mencegah kemungkaran, nggak ada iman. Jadi ketika kita mencintai tanah air, akhirnya melawan penjajah, betul itu bahagian daripada iman, karena bahagian dari melawan kemungkaran, itu bagian dari nahi mungkar. Jadi bukan hadis itu secara umum cinta tanah air bagian daripada iman. Misalnya ada orang Amerika, dia menggunakan hadis itu, cinta tanah air sebagian daripada iman, akhirnya membela dengan keamerikaannya. Itu nggak benar, nggak ada keimanannya di sana, nggak ada standar keimanannya, ataupun nggak ada pijakan alas daripada dasar keimanannya. Jadi bukan mencintai semua tanah air kemudian jadi bahagian daripada iman. Konteksnya saat ketika itu Indonesia sedang dijajah. Nah, itu maksud dari hubbul watani minal iman. Kembali kepada awal, jadi di sini maksudnya sempena, bahasa Malaysia sempena apa? Dalam rangka kita memerdekakan atau memperingati kemerdekaan, niatkan bapak-bapak mau bikin zikir silahkan. Nanti kalau bapak nggak ada zikiran di sini, ada zikiran di Al Ihsan besok malam.
ada sempena atau dalam rangka kemerdekaan, kalau memang mau Ki Abi Halim sama Kiai Haji Abdul Syukur Az-Zikra yang akan mengisinya. Mau diisi dengan istighotsah silakan, mau diisi maulid silakan, mau diisi perkara yang mubah pun masih oke. Tapi jangan sampai nanti kita mendiamkan atau setuju dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Misalnya saat ketika mengisinya tadi dengan cara dangdutan atau musikan dengan perempuan yang joget-joget, musiknya juga tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau lagunya tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah bukan syukur. Bapak saya kasih mobil, contoh. Saya kasih motor, tapi ternyata motornya dipakai buat nabrak anak saya. Kira-kira saya bagaimana perasaannya, Pak? Marah nggak kira-kira? Wajar nggak kalau marah? Sangat wajar. Itulah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku betul-betul pedih. Itu maksudnya. Kalian pakai nikmatku, kalian pakai karuniaku, kalian aman, kalian jadi bangsa Indonesia dengan muslim terbanyak, itu karunia aku. Kok menggunakan? Nah, malah justru rasa syukur kalian itu malah digunakan untuk maksiat. Makanya ini jangan mau, Pak. Kalau ada sumbangan-sumbangan tujuannya untuk merayakan kemerdekaan dengan cara demikian, Bapak nggak boleh nyumbang. Nah, terus gimana dong? Nanti saya disini-sini sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur misalnya. Kalau mau juga, tadi saya ditanya gitu. Misalnya mereka bikin proposal, terus kemudian acaranya tuh ada peringatan yang begitu, ada juga lomba-lomba. Nah, selama lombanya itu lomba yang mubah, nah Bapak sumbangnya, Pak, Bapak akadkan, saya ini sumbangan untuk lombanya, bukan untuk joget-jogetnya. Nah gitu, jadi diakadkannya. Jadi biar Bapak nggak kena wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong kepada dosa dan permusuhan. Jadi Bapak nggak kena dosanya, nggak kecipratan dosanya. Jadi dijelaskan, Pak ini pokoknya saya nyumbang buat yang ini ya, bukan buat yang ini. Nah gitu maksudnya. Tapi kalau memang lombanya pun lomba maksiat, udah nggak usah Pak, maaf, peminta maaf, saya bukan nggak mau nyumbang apa, tapi saya takut kena dosanya. Nah, perlombaan juga perlu. Satu, jangan yang tasyabuh, jangan yang menyerupai laki dengan perempuan. Pakai daster laki-lakinya, perempuannya suruh pakai peci, pakai sarung, lomba balon lah, lomba apa. Jadi kata mereka jangan serius-serius amat. Ini kan cuman permainan, Pak. Kira-kira kalau orang yang mabok atau orang yang narkoba, terus dia bilang gini, Pak jangan serius-serius amat, saya cuma nyari hiburan, saya sumpah sama dunia. Istri galak, kerjaan dipecat, dagang gak laku, saya mau cari hiburan aja, biar hati saya tenang, jadi saya konsumsi ekstasi, jadi saya narkoba. Ini cuma hiburan aja, sebentar aja Pak. Kira-kira Bapak terima nggak? Nggak ada. Nah, jadi begitupun juga dengan kemaksiatan lainnya. Nggak ada istilah, ya ini kan cuma hiburan semata. Kalau di film atau di TV itu biasanya kejadian, peristiwa, dan juga nama-nama tokoh di dalam ini hanya merupakan fiktif belaka. Yang walaupun fiktif, nggak boleh yang terlibat dengan maksiat. Suatu ketika baginda Nabi SAW itu ngajak guyon, ngajak bercanda para sahabat dalam riwayat Tirmizi. Jadi para sahabat pun aneh. Ini Nabi yang enggak pernah lupa akhirat, yang pernah ngelihat neraka, yang pernah berjumpa dengan Allah secara langsung dalam Isra wal Mi'raj, kok bisa bercanda? Kan mereka aneh, Pak. Mestinya orang yang udah ngelihat azab kubur, kan Nabi itu bisa dengar azab kubur, Pak. Orang yang udah ngelihat neraka, masa iya masih bisa bercanda? Begitulah lebih kurang. Jadi para sahabat pun agak aneh ketika Nabi itu ngajakin bercanda. Atuda'ibuna ya Rasulullah, Nabi kenapa kok engkau ngajak bercanda nih? Kita juga nggak enak Pak, kalau bercanda digituin kan nggak enak Pak. Saya misalnya ngajak Bapak bercanda, Ustaz bercanda ya? Kan nggak enak sebenarnya digituin. Tapi ini keanehan para sahabat. Akhirnya kata Nabi, na'am walakin la aqulu illa haqqa. Ya,
Tapi saya nggak bakal bercanda, saya nggak bakal ngomong kecuali yang benar. Bercanda juga nggak boleh bohong. Bohong itu maksiat. Yang walaupun bercanda itu maksudnya, yang walaupun buat hiburan nggak boleh bohong. Terus sekarang stand up komedinya dengan bercanda, dengan caci maki, maksiat. Tapi jadi apa? Jadi bercanda. Ini kan cuman bercanda. Apalagi sekarang sampai ada yang mengolok-olok agama. Alasannya bercanda. La ilaha illallah. Ini jangan dinormalisasi maksudnya. Nggak boleh bohong. Nabi itu nggak mau bohong, nggak mau dusta, walaupun hanya bercanda. Jadi jangan alasan karena ini cuman hiburan aja ini kan. Nanti kata para bencong-bencong, mereka pun bilang kami juga cuma cari nafkah semata-mata. Kok tetap jenis kelamin kami tetap laki sih? Ini cuma nyari makan aja. Nah ya coba. Kalau begitu kita nggak akan bisa merubah kemungkaran kalau dengan alasan yang semacam tadi, hiburan, bercanda ataupun sementara waktu. Nggak bisa, jangan. Maksud saya, jadi kalau ada lomba-lomba kayak gitu dirubahlah, maksudnya jangan yang ada keserupaan dengan perempuan atau lawan jenis, ya Pak ya. Perempuan suruh main bola di depan laki-laki, jadi bolanya jadi banyak apa? Astagfirullahaladzim. Kalaulah ini pun mereka mau main bola sesama mereka tertutup di ruangan, nggak ada laki-laki yang bukan mahram yang ngeliatin, nggak ada. Suaminya nggak usah ngikut. Nah suami ngikut, mereka ngeliat istri-istri orang lain juga sama aja. Nggak boleh ngikut. Kalaulah misalnya mereka juga mau juga main bola, jangan di depan laki-laki. Ini satu. Yang kedua, perlombaan yang judi. Gimana perlombaan yang judi? Kumpul uang dari uang pendaftaran peserta. Siapa yang menang dia dapat dari kumpulan uang itu. Judi lah tuh. Walaupun yang dilombakan lomba Quran. Coba nih Pak. Kan pertama MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran misalnya. Terus kemudian dia bayar. Berapa pendaftaran? 100.000. Terus nanti hadiahnya dari mana? Hadiahnya dari, yaitulah pendaftaran itu. 100.000 dikali 100 orang, udah 10 juta. Bener Pak. 10 juta. Keluar buat hadiah pertama 3 juta. Hadiah kedua, pemenang kedua 2 juta. Pemenang ketiga 1 juta. Tapi diambilnya dari pendaftaran tadi. Apa bedanya dengan kita kumpul uang, saya kocok, siapa yang menang dapat uang dari sebahagian yang terkumpul itu. Apa bedanya sama judi tadi? Walaupun atas nama Quran. Nah ini perlu diperhatikan. Itu judi hadiahnya. Kita nggak bicara tentang lombanya. Lombanya alhamdulillah lomba Quran, lomba azan. Tapi dari uang pendaftaran tadi terkumpul akhirnya jadi hadiah, semata-mata hadiah untuk para pemenang. Ini judi Pak. Ya, nggak ada bedanya dengan kartu catur ataupun juga dadu ataupun kasino, nggak ada bedanya itu. Judi makanya. Nah terus gimana biar nggak jadi judi? Ya imma hadiahnya itu berasal daripada donatur, ada donatur lain yang warga misalnya, kumpulan daripada warga semua yang ikut nggak ikut bayar atau sumbangan. Itu nggak masalah, itu bukan judi. Yang penting lombanya bukan maksiat Pak ya. Yang kedua tadi hadiahnya ini jangan sampai jadi judi. Kalaulah ada pendaftaran pun, pendaftarannya itu sekedar untuk konsumsi, kebutuhan panitia, dewan juri, itu nggak jadi masalah. Jadi apa ya? Tapi kalau itu jadi hadiah pemenang, ini akan bermasalah. Kata ulama fikih, kecuali kalau dimasukin orang peserta yang nggak bayar dengan kompetensi, dengan kemampuan yang sama seperti peserta lain. Contoh ya Pak, saya mau lomba baca kitab misalnya, ada 10 orang, saya bayar 10, 100.000 kali 10, 1 juta, ya kan? Yang terkumpul, pemenang pertama 500, pemenang kedua 250, pemenang ketiga 150 misalnya. Sisanya tuh ya buat panitia apa keperluan dan sebagainya. Jelas nggak Pak sampai sini? Nah, tapi kalau yang begitu jelas itu adalah judi.
Biar nggak judi, ini dalam kitab fikih nih. Biar nggak judi, masukin satu orang yang punya kemampuan setara atau bisa bersaing dengan para peserta lainnya, tapi nggak bayar. Dan dia kalau dia menang, dia bisa dapat. Gitu kira-kira. Ini namanya muhallil, penghalal dari lomba tadi, biar nggak kena judi. Bisa Pak jelasin sini. Permasalahannya Pak, kira-kira peserta lain ridho nggak nanti kalau seandainya mereka tahu, oh ada ordal ternyata misalnya kan, oh ada orang dalam yang nggak bayar, kenapa dia yang nggak bayar, kenapa saya bayar, nah jadi begitu nanti akhirnya, jadi ribut juga akhirnya. Nah juga apalagi kalau dia yang menang, tambahlah ini kan masalah. Jadi makanya agak susah untuk tidak, makanya lebih selamat kalau dari sumbangan. Hadiah itu dari sumbangan, ya imma sumbangan warga, sumbangan donatur, sumbangan dari mana yang bukan dari peserta. Jelas ya Pak ya. Itu untuk lomba yang kedua yang saya perlu peringatkan itu, biar tidak terlibat dengan maksiat tadi, keharaman. Yang ketiga, wallahu alam, ini saya bilang syubhat lah. Kalau saya nggak bilang haram pun, ya agak-agak serupa Pak. Lomba-lomba yang mungkin bisa menyebabkan mudorot, bahaya, lebih prasangka kuatnya bahaya. Panjat pinang, nggak tahu lah Pak itu. Soalnya begini, saya pernah baca dalam kitab Fiqhul Lahwi wal La'ib karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, itu ulama besar di Mesir. Di situ beliau sampaikan mulakamah, tinju gulat itu di olahraga tinju itu diharamkan sama beliau. Alasannya karena tadi menyebabkan lebih banyak mudorot, bahaya kepada si atletnya, karena nonjoknya harus muka. Nabi aja bilang kalau mau mukul jangan mukul muka karena itu perhiasan. Nabi bilang kalau kita marah pun jangan nonjok muka. Ini justru yang poin paling gedenya itu justru kalau kena muka. Ada yang gegar otak, gigi patah, syarafnya rusak, banyak Pak. Petinju-petinju tuh termasuk almarhum Muhammad Ali pun juga demikian. Jadi mudorotnya lebih besar. Ya, sehingga kalau dia pakai apa itu pengaman sini, kayak karate itu pakai pengaman sini, itu masih oke lah. Nah, tapi yang dilihat tuh poin nonjok-nonjoknya, tapi masih terlindungi dari baik. Ini enggak, belum buka auratnya. Jadinya nggak pakai buka baju, pusar kemana-mana, paha kemana-mana, la ilaha illallah, di depan orang banyak, belum dengan jalan sombongnya. Nggak mungkin tawadu misalnya petinju, insyaallah dia menang aja, nggak ada Pak. Nggak ada rendah hati gitu, nggak ada. Jadi sombongnya itu harus kelihatan. Mau aku melihatkan, walaupun sombong dulu kalah sama belakangan. Nah, yang kayak gitu, ini pun juga khawatir. Maksud saya adalah lomba yang bisa menyebabkan ada prasangka kuat dapat menyebabkan mudorot kepada pelakunya. Ini khawatir kena haram. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan, kata Allah. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, jangan bunuh diri. Jangan sakiti diri kalian. Allah tuh sayang banget sama kalian. Ini udah dikasih sehat sama Allah malah disakitin. Satu orang berat Bapak kira-kira rata-rata berapa? 60, 70, 80 misalnya. Kita dinaikin orang yang seukuran badan kita pun 70 orang udah betul-betul sakit. Gimana yang naik itu 5 orang ke atas? Yang di atas mah enak jadi pahlawan, dia tinggal gini-gini bendera, yang bawah nahannya 4-5 orang ke atas. Kira-kira mudorot apa enggak? Nah, kalau ada patah tulang, takutnya ada saraf kejepit lagi, belum lagi dengan macam-macam lah. Pokoknya saling menjatuhkannya belum. Akhirnya jadi mudorot. Itu maksud saya. Itu ya kalaulah saya nggak bilang haram pun syubhat lah, hampir haram lah Pak. Jadi mau dibilang halal pun agak gimana begitu maksudnya ya. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai. Terus sama perlu, ini kan Bapak takutnya ada di antara Bapak takutnya ada panitia lomba. Nah, itu saya yang khawatirkan jadinya, atau mungkin Bapak bisa ngasih masukan kepada panitia lomba. Jadi sebaiknya kita hindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah gitu maksudnya kan. Lomba apa nggak bisa lomba
kecerdasan, cerdas cermat, misalnya kuis tentang pengetahuan sejarah. Anak-anak kita Pak main game terus, nggak tahu dia siapa yang BPU PKI panitia 9, mana mereka tahu. Dulu kita sampai ngapal-ngapal sampai setengah jiwa, ada Eptanas apa UN. Sekarang kurikulum Merdeka tuh nggak tahu apa-apa maksudnya. Jadi mereka, Bapak tanya silakan coba siapa itu COS Cokro Aminoto misalnya, nggak kenal mereka. Nah itu maksud saya jadinya. Jadi kenapa nggak lomba yang lebih bermanfaat gitu? Coba yang ngejahit bendera Sangsaka merah putih siapa? Nah itu maksudnya. Kalaulah nggak tentang selalu dengan agama, ya setidaknya perkara yang mubah lah Pak ini kan. Nah, jadi kita buat lomba itu memang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Gitu Pak ceritanya. Ini penting sekali agar betul-betul kemerdekaan kita itu sesuai dengan rasa syukur kita kepada Allah. Khawatir justru malah inna adzabila syadid. Kita memperingati kemerdekaan, katanya syukur kok malah maksiat, kufur, malah yang akhirnya turun azab Allah, tambah susah negara kita. Dah hanya kita sekarang pajak naiknya, pejabat banyak korupnya dengan macam-macamnya, tambah lagi kufur. Lah ilah gimana mau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ini demi rasa sayang, bukan mengganggu euforia merdekanya, bukan Pak. Kita juga tahu, kita juga pengen juga senang, ada senangnya, hiburannya, tapi kenapa tidak dengan hal yang mubah. Jadi di panitia kasih tahu bahwa lomba ini jangan sampai diniatkan untuk berbangga-bangga. Itu juga haram, sombong. Itu maksudnya Pak. Jadi tujuannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau saat ketika dinaikkan kuda perang, kuda gagah, jalannya sombong. Sayyidina Umar langsung minta turun Pak. Turunin saya, arkabtumuni syaitan, kalian itu sudah memberi saya tunggangan setan ini jalannya sombong. Nah, Sayyidina Umar nggak mau itu, kelihatan banget sombongnya, turunin, saya nggak mau pakai ini, ganti yang lain, kuda yang lain. Coba ini Pak, sampai begitu Sayyidina Umar, mungkin beliau kalau dikasih Alphard nggak mau kali ya. Khawatir gitu maksudnya kan, pas turunnya tuh ada lihat gitu. Kalau kan punya kita juga Pak, maksudnya kadang-kadang kita tuh terlalu berlebihan pedenya, orang ngeliatin padahal nggak ada yang ngeliatin juga nih kan. Nah jadi maksudnya beliau dengan kuda aja nggak mau Pak jalan sombong itu, karena Allah Subhanahu wa taala bilang wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan di atas muka bumi dengan gaya sombong. Itu Allah Subhanahu wa taala suruh begitu. Maksudnya kita lomba juga begitu, niatnya untuk silaturahim, perbaiki niat maksudnya, jangan sampai niatnya pun jadi maksiat. Nah, kita untuk silaturahim antar warga, ini tuh aja untuk hiburan yang mubah, ini tujuannya melatih ketangkasan, melatih kesehatan dan sebagainya, itu kita perbaiki niatnya. Ini udah jam 7 Pak, ini mukadimah ya maksud saya. Jadi ini lebih penting maksud saya, kalau pembahasan ini kan bisa nanti gitu. Ini karena memang harus saya sampaikan. Siapa tahu saya besok nggak ada kan, jadi saya nggak bisa nyampaikan gitu ceritanya. Jadi makanya sekarang saya sampaikan, sehingga penting bapak-bapak yang sekarang ngaji, balighu anni walau ayat, sampaikan yang walaupun satu ayat Pak. Kita orang terima nggak terima bukan urusan kita, itu hidayah daripada Allah. Tapi tugas kita bapak-bapak yang ngaji bukan sekedar datang hadir tidur, enggak, juga sekedar datang hadir terus kemudian tidak ada amanah. Ini amanah ilmu yang harus kita sampaikan kepada warga kita demi untuk menjaga agama di tengah-tengah kita. Ini penting sekali ya. Ya bismillahirrahmanirrahim, biji-bijian Pak kembali ya. Jadi ngomongin kemana-mana nggak apa-apa ya Pak. Biji-bijian dan buah-buahan, biji-bijian yang dizakati itu, ini dalam mazhab Syafi'i ya Pak ya, yang kita pelajari ini mazhab Syafi'i. Biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, kalau bahasa Malaysianya makanan asasi, bukan dalam keadaan terpaksa. Kok ada kata-kata begitu? Karena kalau orang terpaksa, makanan pokoknya bisa apa aja, namanya juga terpaksa. Ya, bisa cacing, bisa belatung, bisa macam-macam, bisa saya adanya cuman kedelai. Akhirnya dia makan kedelai, itu jadikan makanan pokok karena terpaksa. Ini dalam keadaan tidak terpaksa.
Yang menjadi biji-bijian yang wajib di zakat itu yang makanan pokok, bukan dalam keadaan terpaksa seperti gandum, beras dan semisalnya. Kalau buah di dalam mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya 2 buah, kurma dan anggur. Karena di dalam hadis hanya itu aja yang Nabi tentukan jumlahnya. Bab di zaman Nabi ada nggak buah tin? Ada. Buah zaitun? Ada. Tapi kok nggak ada ketentuannya? Nah itu maksudnya kata mazhab Syafi'i, itu menunjukkan bahwa buah selain daripada kurma dan anggur tidak wajib zakat ketika panen. Jadi bapak yang punya manggis, mangga, apel, jeruk, macam cabai, itu nggak ada wajib zakatnya. Tapi kalau dijual nanti ada zakat perdagangan kalau sampai nisab perdagangan. Nah, itu bedanya Pak ya. Tapi kalau bapak cuman makan sendiri walaupun banyak sekali nggak wajib zakat. Ya, cuman bapak bagi-bagi aja misalnya, walaupun sampai nisab biji-bijian nanti atau sampai buah, nisab buah, tetap tidak wajib kena zakat karena memang tidak ada ketentuannya dari baginda Nabi SAW. Sekarang kapan waktu wajib zakatnya? Khusus untuk tanaman, khusus untuk biji-bijian dan buah-buahan ini. Kalau biji-bijian maksudnya makanan pokok, beras termasuk padi diantaranya, ketika biji sudah mulai mengeras. Maknanya bukan nunggu 1 tahun. Jadi di dalam zakat tanaman tidak ada haul, Pak. Nggak ada setahun. Ya, pokoknya dia sudah waktu panen, udah mulai mengeras nih. Udah bisa dihitung. Udah bisa diprediksi kalau sudah nanti panen, ternyata sampai nisab panennya keluar zakat. Nah, zakatnya sesuai dengan tanaman yang ditanam. Bapak nanamnya beras, ya keluarnya beras. Bapak nanamnya kurma, ya keluarnya kurma. Begitu seterusnya. Untuk tanaman ketika telah tampak tanda kematangannya melalui perubahan warna atau bentuk atau rasa. Ini untuk buah-buahan. Jadi sudah kelihatan kalau kurma itu biasanya sudah menghitam. Ya kan? Kalau masih coklat muda itu masih rutop namanya, masih kurma muda, itu masih belum kena wajib zakatnya. Tapi kalau dipanen dan sampai ya dapat wajib. Waktu mengeluarkannya kapan? Nanti setelah dipanen walaupun belum 1 tahun, tadi nggak ada haul ya. Yaitu setelah biji-bijian telah dibersihkan dari kulit, berarti gabahnya dihilangin dulu. Ngitung nisab itu setelah gabahnya dihilangkan. Jadi betul-betul memang beras. Kurma basah atau kurma muda sudah menjadi kurma kering, tamar atau kurma mateng, hitam biasanya agak coklat tua. Kalau anggur dia sudah jadi zabib atau kismis. Selama masih anggur yang bulat-bulat tadi itu belum bisa dihitung zakatnya. Kenapa? Karena mengandung air dan dia bisa menciut. Nah, sehingga belum dihitung zakatnya. Kalau dijual langsung tidak dijadikan kismis, berarti nanti kenanya zakat perdagangan, bukan zakat buah. Nisabnya berapa? 5 wasak atau sekitar 825 kg. Ini di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Ya, mazhab Syafi'i. Tapi menurut peraturan Menteri Agama PMA dari 2009 kalau saya nggak salah ingat ya, itu sekitar 650 kilo udah kena. Padi ya Pak, nggak sama gabahnya, udah hilang sama gabahnya itu. Jadi 650 itu sudah terkena, 625 kurang lebih seperti itu sudah terkena zakat. Nah, jadi kalau sekali panen 600-an kilo, udah hitunglah zakatnya. Nah, terus kita ada zakat penghasilan itu dikiaskan dengan zakat ini, kan nggak ada haul. Zakat buah, zakat biji kan nggak ada haul. Nah, zakat penghasilan tuh ulama kontemporer mengkiaskan dengan zakat biji dan tanaman ini. Nggak perlu pakai haul dulu, pokoknya gajian sampai nisabnya emas 85 gram emas udah kena. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan. Nah, ini Pak. Dia diperinci.
Kalau pengairannya dilakukan tanpa biaya dan usaha, maksudnya bukan sama sekali nggak ada usahanya, intinya tanpa biaya, melalui hujan, misalnya udah ada dari sungai langsung tanpa perlu dibikin irigasinya, dia nggak ada biaya mesin, misalnya orang buat nyiramin, maka dia kewajibannya lebih gede, 1/10 atau 10% dari hasil panen. Jadi kalau 700 kilo, 70 kilo Pak ngeluarinnya. Gede Pak. Jadi kata ulama, sebagian ulama, kalau petani panas-panasan aja segitu hebatnya, segitu susahnya, panennya 4 bulan atau 3 bulan baru panen, itu kenanya 10%. Masa yang gajinya gede, dirut, komisaris, manajer, GM misalnya, terus naik ke sana kemari pakai mobil, pakai supir pribadi, pakai AC, terus cuman 2,5%. Nah, itu kurang lebih. Kalau yang petani aja 10%, Pak, ketika dia nggak ada biaya perairan, padahal dia udah capek-capek begitu, ternyata kenanya 10%. Kalau padi berapa? 3 bulan, 4 bulan? Biasanya 4 bulanan kan? Berarti manennya setahun 3 kali panen. Kalau sekali panennya dapat 1 ton 1000, dia keluarin 100 kilo. 1 kintal Pak. Dikali 3 setahun 3 kali panen. Maknanya dia keluar 300 kilo. Dia keluar 30% Pak. Coba ini petani Pak, pemilik lahan. Jadi maka kita dengan 2,5% zakat penghasilan itu udah alhamdulillah lah, udah cukup lah, begitu lebih kurang. Tapi kalau mau lebih, alhamdulillah. Kalau pengairannya pakai biaya, usaha itu usaha yang perlu biaya, maka wajib dikeluarkan 5%. 5% 1/20, 1000 ton keluar 50. 1 ton keluar 50 kilo kalau ada biaya. Biaya macam-macam lah, solarnya mungkin juga dengan listriknya untuk pengairan. Nah, kalau separuh pakai biaya, separuh tanpa biaya, sehari hujan, sehari nggak hujan, 2 bulan 2 bulan hujan, 2 bulannya pakai biaya. Nah, maka ngeluarkannya 7,5%, tengah-tengah antara 10% sama 5%, 7,5%. Jika berbeda hitungan antara masa dengan biaya dan masa tanpa biaya, maka dihitung berapa hasil panen per bulan atau per hari, kemudian dikalikan dengan kewajiban masa masing-masing. Ini matematika, soal matematika sebenarnya. Jadi kalau saya ke santri saya ajarin, tapi karena ke bapak jadi nggak perlu. Lagipun juga padinya nggak ada. Gitu. Jadi kalau ke santri saya pakai papan, cara ngitung misalnya 4 bulan masa panen, 1 bulannya hujan, 3 bulannya nggak hujan. Itu beda sama tadi, itu 2 bulan 7,5%. Tapi kalau 1 bulan hujan, berarti nanti yang 1 bulan itu dikali 1/10 karena dia nggak pakai biaya. Nanti yang 3 bulan itu dikali 1/20 hasil panen dari yang 3. Gimana caranya? Yang berarti 1/4 kan 1 bulan per 4 bulan gitu caranya, dikali dengan hasil panennya berapa? 700 kilo 1 ton dikali dengan 10%. Itu caranya. Yang 3 bulan tanpa hujan atau dengan biaya, berarti 3/4 dikali dengan hasil panennya berapa, 700 kilo tadi, dikali dengan 1/5 atau 1/20 atau 5%. Bisa Pak? Nggak usah nggak Pak? Bisa juga nggak apa-apa sih, ini mah nggak wajib. Bapak mah nggak wajib ya. Terus kemudian catatan tambahan, jika tanamannya berbeda jenis, beras, gandum, misalnya sama-sama makanan pokok tapi beda jenis, beras sama gandum, maka nisabnya jangan digabung, nggak wajib digabung. Misalnya beras saya dapat 300 kilo, terus kemudian gandum dapat 500 kilo, apakah jadi 800 kilo? Enggak, karena beda jenis. Tapi kalau beda macam, beras sama beras tapi macamnya beda, satu pandan wangi, satunya rojo lele misalnya, satunya beras apa, satunya beras apa, satu beras Cianjur, satu beras Cibanteng misalnya. Jadi sama-sama beras tapi maka nisabnya digabung. Gitu Pak. Kalau sama macamnya, kadar jumlahnya masing-masing ikut
persentase panen, jumlah panen masing-masing. Nisabnya digabung, artinya kalau dia sampai 650 kilogram tadi itu kena. Cuma mengeluarkannya pakai beras yang mana nih? Pakai beras yang Cibanteng tadi atau pakai beras Cianjur? Pakai persentase masing-masing. Jadi beras Cianjur berapa ratus kilo keluarnya. Beras Cibanteng tadi, Ciampea berapa ratus kilo. Kali 10% dari yang ini, 10% dari yang ini. Begitu caranya, Pak ya. Terakhir, boleh memperkirakan berapa jumlah hasil panen yang akan dizakatkan agar pemilik dapat menggunakan hasil yang tidak wajib dizakati secara langsung. Ini gini, Pak. Ada pemilik, dia pengen ya sebahagian dipanen dulu terus dijual atau dimakan pribadi. Secara hukum tidak boleh seorang pemilik kebun tadi, kebun kurma, anggur ataupun juga sawah untuk mengambil, memanfaatkan sebelum dia tahu kadar zakatnya berapa. Takut kemakan zakatnya. Nanti kan? Kan zakatnya cuma 10%. Berarti kan kalau nggak pakai biaya ya 10%. Berarti 90% dia boleh kan? Nah, takutnya dia keenakan jual, kemakan yang mestinya dizakati, kemakan sendiri atau kejual. Maka cara biar selamatnya harus diprediksi. Nah, ada orang yang biasanya pakar untuk memprediksi hasil panen. Minta bantuan, bayar orang untuk prediksi dulu berapa. Selama tidak sudah ditentukan, misalnya hasilnya ini perkiraan 700 walaupun meleset, tapi udah diperkirakan oleh orang yang ahli dan terpercaya, muslim. 700 kilo, kemudian berarti 70 kilo saya nggak boleh makan, saya nggak boleh jual, saya harus keluar. Jadi mau ngambil 630 kilo dipersilahkan. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Ya. Yang tadi pesan ya, anggur ya. Ya. Atau kurma, kalau sudah mencapai nisab kan zakati Pak ya. Betul. Nah, setelah dijakati, kan ada sisanya nih, sisanya dijual. Apakah kena zakat jarum lagi? Nah, kalau sudah dizakati yang pertama tadi setelah panen, habis itu dijual, enggak kena lagi. Karena dia sudah dikeluarkan zakatnya pertanian. Tapi kalau yang dijual tadi enggak laku-laku sampai setahun, haul. Nah, itu kena baru tahun depan kenanya zakat perdagangannya. Ngerti nggak Pak? Bisa dipahami? Saya ulang, 1 ton 1000 kilo kan? Zakatnya 1/20 lah. Sekarang jarang yang bener-bener nggak diairi secara biaya tuh jarang sekali. Minimal ada biaya macam-macamnya, ya kan? Berarti dia kenanya 1/20 atau 5%, ya. 5% berarti 50 kilo. Dia sudah keluarkan 950 kilonya dijual. Setelah dijual, ya mulai jualannya bulan Muharram pertama tahun baru Hijriah misalnya. Ternyata jual, terus kemudian dia beli lagi, jual, beli lagi sampai setahun. Di akhir tahun ternyata sampai nisab 85 gram emas. Misalnya dari tumpukan beras-beras yang enggak laku tadi itu, yang belum laku tadi itu, ternyata sampai 85 tahun. Buat tahun depannya dia kena zakatnya zakat perdagangan. Nah, begitu caranya ya. Berlaku kelipatan apa Pak? Iya, kan persenan. Jadi 5% sama 10%, tadi tergantung masa berapa panennya. Jadi total panen dikali 5 atau 10%, tergantung pengairan pakai biaya apa enggak. Silakan Pak. Kalau terkait dengan biaya operasi, kan kadang-kadang petani kita kondisi sekarang kan memang dia panen secara nisab melebihi 850 Iya. tapi biaya operasi sekarang kan sangat tinggi ya. Nah, jadi yang dilihat itu hanya biaya perairan, Pak. Kalau secara fikih ya, yang dilihat itu hanya biaya perairan. Tapi yang dikeluarkan zakatnya itu dari murni hasil panen. Ada biaya dan tidak ada biayanya itu hanya menentukan berapa persen yang wajib dikeluarkan.
Adapun persentase tadi itu dikalinya dengan hasil panen murni. Jadi belum dikurangi bayar utang, ini buat biaya sekolah, nanti buat kebutuhan hidup itu atau apalagi operasional termasuk itu tidak dikurangi. Jadi murni setelah sudah pisah gabah dengan padi, keluarkan dulu bentuknya beras. Nah, sisanya baru dia jual dan sebagainya. Begitu Pak, makanya memang kita ini kalau sampai pekerja yang gajinya 10 juta, 20 juta enggak ngeluarin zakat, malu sama petani itu maksudnya. Petani aja udah tungkus lumus kalau bahasa Melayunya itu, sudah tungkus lumus capek-capek ngeluarin. Nah, kita enggak. Nah, gitu. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.